Halo dan selamat datang. Di video kali ini kami akan membahas tentang analisa proses bisnis suatu perusahaan jasa pengiriman dan aspek PPN-nya. Profil perusahaan PT TK Jalur Nugraha Eka Kurir alias JNE ini didirikan pada tahun 1990. Perusahaan ini melayani masyarakat dalam urusan jasa kepabeanan, terutama import atas pengiriman peka waktu melalui gudang atau rush handling. Saya akan menjelaskan analisa proses bisnis dari perusahaan JNE. Jadi di sini ada proses pengiriman yang terdiri dari 4. Yang pertama itu ada collecting. Nah, collecting itu proses customer memberikan barang kepada JNE, terus barang tersebut akan diterima atau di-collecting. Nah, bukan hanya dari customer saja, tapi bisa juga JNE ini memiliki hubungan dengan perusahaan lain. Jadi JNE ini langsung mengirim barang yang dari perusahaan yang ada kerjasamanya. Terus setelah itu dari proses collecting ini lanjut ke proses pengiriman barang bergeser atau processing. Nah, pada proses ini barang-barang tersebut akan didatai sesuai dengan alamat dan yang lain-lain. Terus setelah diprocessing, kita lanjut ke proses transporting. Nah, proses transporting ini barang-barang nanti akan diantar sesuai dengan destinasi masing-masing. Setelah diantar destinasi masing-masingnya, lanjut ke proses delivery, yaitu barang tersebut akan diantar ke alamat tujuan. Nah, setelah itu barang ini kalau barangnya besar, barangnya akan diantar melalui mobil, tetapi kalau barangnya kecil akan diantar menggunakan sepeda motor. Nah, setelah itu dari gambar yang ada di samping ini menjelaskan alur dari customer ke kasir JNE. Nah, bermula dari customer membawa barang yang sudah ada keterangan alamat lengkapnya. Nah, setelah membawa barang, dia akan memberikan barang tersebut kepada kasir JNE. Nah, kasir JNE setelah menerima barang tersebut, dia akan mendata barang customer. Setelah mendatai barang itu, dia akan memberikan pilihan paket pengiriman yang disediakan. Nah, setelah dia memberikan pilihan paket tersebut, dia akan memberikan pilihan paket kepada customer. Nah, customer akan memilih paket pengiriman. Setelah dia memilih paket pengiriman, customer akan membayar biayanya. Setelah dia membayar, dia akan memberikan tanda bukti pembayaran kepada kasir JNE. Setelah itu customer ini akan diberikan tanda terima bukti pembayaran yang diberikan dari kasir JNE. Setelah customer sudah menerima tanda bukti pembayaran atau struknya, kasir JNE bisa memulai pengiriman barang. Selanjutnya proses pendapatan. Proses pendapatan dari JNE itu melalui proses pengiriman dari segala jenis ekspedisi yang dilakukan oleh JNE di setiap cabang-cabang di Indonesia. Lebih dari 60% pendapatan JNE itu dipasok melalui bisnis e-commerce. Sementara itu besaran nilai biaya administrasi dan uang deposit atau biaya buka agen JNE pada masing-masing cabang utama akan berbeda, ditentukan oleh masing-masing cabang utama dari setiap yayasan. Selanjutnya, proses pendapatan JNE itu dimulai dari pembelian melalui kaset. Lalu setelah memilih antara software atau games, pembeli melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui Bank Mandiri dan PayPal. Setelah uang diterima oleh penjual mengirim paket ke JNE. JNE menyerahkan paket tersebut ke kurir dan JNE akan mengantarkannya paket itu ke pembeli. Pajak keluaran. PPN keluaran akan timbul pada saat menjual barang maupun jasa. Pada umumnya, untuk menentukan dari PPN pada jasa ekspedisi ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 PMK 03 2015 yang di dalamnya menjelaskan secara rinci mengenai jenis-jenis transaksi yang menggunakan nilai lain dalam penentuan DPP. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut, dapat kita ketahui
bahwa penetapan tarif PPN jasa ekspedisi ini ditetapkan dengan tarif 1,1% yang tarifnya sama dengan tarif PPN jasa biro perjalanan atau agen perjalanan wisata serta jasa pengurusan transportasi lainnya. Tarif ini mulai berlaku dari April 2022. Jasa ekspedisi merupakan sebuah kegiatan pengiriman barang yang dilakukan via darat, laut, maupun udara. Jasa pengiriman barang oleh JNE Express ini akan dikenai PPN. PPN keluaran akan menjadi PPN terutang, sedangkan PPN masukan akan menjadi kredit pajak. Sehingga PPN keluaran yang akan dikenakan untuk perusahaan JNE Express ini adalah 11% dikalikan dengan 10% dari nilai PPN yang ditagih. PPN keluaran dalam faktur pajak keluaran dapat dilakukan perhitungan oleh PKP jika PKP dalam posisi sebagai penjual PKP atau JKP. Pajak masukan. Pajak masukan merupakan pajak yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP atas perolehan barang atau jasa kena pajak. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau impor BKP dalam masa pajak tertentu. Nah, setelah terbitnya UU HPP, terdapat perubahan mekanisme atas PPN jasa pengiriman atau ekspedisi. Dalam hal ini, mekanisme pengenaan pajaknya berubah dari DPP nilai lain menjadi DPP besaran tertentu. Pajak masukan yang berkaitan dengan jasa kena pajak jasa ekspedisi ini tidak bisa dikreditkan karena PPN masukan jasa ini tidak bisa dikreditkan dalam beberapa transaksi yang salah satunya merupakan transaksi yang memakai besaran tertentu sebagai dasar pengenaan pajak. Contoh perhitungan PPN keluaran. Dasar pengenaan pajaknya ini didapatkan dari pendapatan yaitu sebesar 24.350.000. Lalu PPN keluarannya tarifnya 11% dikalikan 10% dari dasar pengenaan pajaknya. Hasilnya 267.850. PPN masukan. Di sini PT Bening membeli kardus dan bahan baku lainnya seharga 5,55 juta. Sudah termasuk PPN untuk keperluan usaha jasa pengiriman. Lalu DPP dasar pengenaan pajaknya 5 juta, PPN masukannya 550.000, tidak dapat dikreditkan. Sehingga pajak yang harus dibayar oleh PT Bening yaitu senilai 267.850. Sekian dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di lain kesempatan.